Setelah imbang dengan Arab Saudi dan Australia, saudara-saudara, bulan depan itu kita harus menang. Indonesia harus menang, khususnya melawan Bahrain. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia punya memori buruk saat melawan Bahrain. Kalau saudara-saudara ingat, dulu tim nasional Indonesia C dibantai 10-0 oleh Bahrain di Rifa. Masih ingat nggak saudara-saudara? Masih. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin, kita ulik-ulik tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, setelah 2 pertandingan yang sukses, 2 pertandingan yang berhasil menurut saya dan menurut banyak orang dengan akal sehat. 2 pertandingan awal yang berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan 0-0 melawan Australia di Jakarta, saudara-saudara. Indonesia sekarang menempati peringkat keempat klasemen sementara di grup C, saudara-saudara, di kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia di putaran ketiga. Indonesia berada di bawah Jepang, di bawah Arab Saudi, di bawah Bahrain, di bawah baru Indonesia peringkat 4, saudara-saudara, peringkat 4 dengan poin 2 poin. Sementara Jepang dengan rekor sempurna selalu menang 6 poin, Arab Saudi 4 poin, Bahrain 3 poin, Indonesia 2 poin. Di bawah itu baru Australia 1 poin dan Cina 0 poin, saudara-saudara. Wah, luar biasa lah, luar biasa. Dan setelah ini saudara-saudara, bulan depan Oktober tanggal 10 dan tanggal 15 itu Indonesia akan menjalani 2 pertandingan away. 2 pertandingan away secara beruntun. Saya nggak tahu ya bagaimana ngaturnya jadwal ya. Harusnya kan home away, home away, home away. Tapi ini away 2 kali. Itu nanti berarti Indonesia akan menjadi pertandingan away 2 kali juga beruntun melawan Cina dan melawan Bahrain ini, saudara-saudara. Nah, ini 2 pertandingan away yang menurut saya sebenarnya bisa dimenangkan kalau Indonesia dalam kondisi bagus, kalau pemainnya lengkap, kalau semuanya dalam keadaan oke. Yang jadi masalah justru sebaliknya nanti adalah faktor non teknis, khususnya lawan Cina. Karena nanti setelah pertandingan dari Bahrain, dari Rifa, dari Al Manama, Indonesia akan langsung terbang ke Qingdao. Qingdao itu adalah kota di timur, di dekat laut laut Cina atau laut laut kuning, itu di timur sana, di jauh sekali. Kalau kita perjalanan dari Jakarta nggak masalah, saudara-saudara, nggak masalah kalau perjalanan dari Jakarta mungkin 8-9 jam penerbangan sekali transit di Hong Kong atau di Shanghai sampai. Tetapi kan ini masalahnya nanti akan perjalanan dari Bahrain. Nah, perjalanan dari Bahrain butuh transit ke Dubai dulu atau ke Abu Dhabi atau ke Doha. Ke Dubai kalau nggak salah, atau kemana, pokoknya itu ada transit, kemudian transit lagi ke Hong Kong atau ke Shanghai. Jadi itu butuh waktu 40 jam dan saya dengar itu akan menggunakan pesawat charter. Nah, itu adalah faktor non teknis. Tetapi secara teknis, saudara-saudara, saya yakin 2 pertandingan itu akan bisa didapatkan poin. Kalau minimal 1 poin, ya bisa 2 poin.
atau 4 poin atau 6 poin, saudara-saudara. Tetapi saya punya keyakinan besar, khususnya nanti ketika pertandingan melawan Bahrain atau pertandingan melawan Cina, saudara-saudara. Bahrain ini, saudara-saudara, melawan Bahrain ini penting sekali. Penting sekali. Kita harus pasang target menang. Menang. Penting sekali. Kenapa, saudara-saudara? Selain ini akan menjadi perebutan posisi ketiga. Karena nanti secara head to head itu kita pesaing, lawan paling logis itu ya Bahrain. Bahrain dan Cina itu lawan paling logis, saudara-saudara. Itu selain masalah itu juga kita punya memori kelam menghadapi Bahrain, saudara-saudara, dan itu harus dibalaskan, harus ditebus. Apa istilah balas dendam ya, bolehlah kalau mau dibilang balas dendam, boleh. Harus dituntaskan melawan Bahrain. Kita harus mengalahkan mereka berapapun skornya. Kenapa? Karena kita, kalau saudara-saudara ingat nih ya, mungkin saudara-saudara yang bocil-bocil yang masih kecil-kecil, yang masih ABG belum tahu atau sudah lupa atau tidak mengalaminya. Jadi dulu, saudara-saudara, ini saya cerita. Tanggal 29 Februari 2012 Indonesia itu menghadapi Bahrain away. Sama seperti sekarang ini, kasusnya sama, dejavu. Nah, ke Bahrain National Stadium di Rifa. Itu tanggal 29 Februari 2012. Nggak tahu waktu itu tahun kehabisan apa ya saya. Tetapi Indonesia waktu itu away ke Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014, saudara-saudara. Kualifikasi Piala Dunia 2014. Piala Dunia 2014 itu kalau nggak salah di Brasil. Nah, waktu itu Indonesia datang dalam kondisi tidak ideal. Tidak ideal, saudara-saudara, tidak ideal. Kenapa saya bilang tidak ideal? Karena waktu itu sedang terjadi masalah, sedang terjadi konflik internal di PSSI antara Persatuan Sepak Bola Indonesia dengan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau apa gitulah, pokoknya namanya KPSI. Jadi KPSI pimpinan Lanyala Mataliti dengan melawan PSSI pimpinan kalau nggak salah itu ya Johar Arifin Hussein, saudara-saudara. Tengkaran internal itu cukup unik, saudara-saudara, unik lah, cukup unik dan sedikit agak menurut saya juga nggak penting-penting. Jadi tadinya kan begini, tadinya Indonesia Super League itu adalah kompetisi yang resmi, yang legal. Waktu itu ya warisannya dari Nurdin Halid, kemudian setelah itu Lanyala Mataliti jadi ketua PSSI, kemudian macam-macam lah. Itu Indonesia Super League itu tadinya kompetisi yang legal, yang resmi. Kemudian LPI, Liga Premier Indonesia, Liga Primer Indonesia atau apalah itu. Atau kemudian berubah menjadi Indonesia Premier League, itu tadinya adalah kompetisi ilegal, breakaway league, kompetisi sempalan. Kemudian ini lucunya di sini, ketika orang-orang LPI ini, orang-orang Liga Premier Indonesia ini berkuasa menguasai PSSI, kemudian ini dibalik, Liga Premier Indonesia yang tadinya ilegal menjadi legal. Sebaliknya, Liga Super Indonesia, Indonesia Super League yang tadinya ilegal, yang tadinya legal, tadinya syah, itu menjadi ilegal. Tanpa ada, ya seharusnya itu kan didamaikan lah, bagaimana caranya didamaikan. Tetapi itu usaha seperti itu tidak berhasil karena mungkin saja ada arogansi, masing-masing pihak merasa arogansi, merasa paling benar, merasa paling tahu sepak bola, merasa paling penting, merasa paling Indonesia, merasa paling Pancasila, kurang lebihnya seperti itu, sudah. Akibatnya akibatnya terjadi perpecahan. Dan ketika tim nasional Indonesia menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 itu, saudara-saudara, pemain-pemain yang digunakan waktu itu kalau nggak salah pelatihnya adalah Aji Santoso. Itu juga pelatih yang menurut saya sementara dan memang belum pantas sebenarnya, karena pada waktu itu Coach Aji itu belum pantas dan itu dijadikan pelatih. Kemudian materi pemainnya mayoritas, bukan mayoritas, semuanya berasal dari Liga Premier Indonesia, LPI, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain dari Indonesia Super League yang sudah selama ini menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia yang jauh lebih berpengalaman, seperti Ponario Astaman, seperti Firman Utina, seperti Markus Haris Maulana, seperti siapa lagi ya, banyak lah pokoknya, M. Ridwan, macam-macam, Nasuha kalau nggak salah, itu tidak digunakan. Mereka sebenarnya mau, tetapi karena mereka main di ISL, mereka memboikot itu. ISL memboikot itu sehingga para pemain ini tidak bisa bermain di tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2014 itu, saudara-saudara.
pemain-pemain ISL yang berpengalaman itu, saudara, walaupun ya kualitasnya kalau dibandingkan, ya kualitasnya begitu-begitulah. Tetapi kalau dibandingkan dengan pemain-pemain IPL ini, LP ini ya tentu saja lebih bagus. Nah, tanpa pemain-pemain ISL itu, PSSI yang pecah itu, dengan Coach Aji Santoso sebagai pelatihnya, Aji Santoso memutuskan memanggil semua pemain LPI. Itu pemain-pemain yang menurut saya, kalau saya rasa sih itu tim nasional Indonesia C, saudara-saudara. Tim nasional Indonesia C itu pemain-pemain yang memang tidak punya pengalaman, kemudian kualitasnya juga pada waktu itu ya mungkin masih di bawah ya C, bener, tim C mungkin setara dengan Liga 2 atau Liga 3, saudara. Ya pemain-pemain misalnya seperti Samsidar, kipernya dari kalau nggak salah waktu itu PSM Makassar, kemudian Hengki Ardiles, kemudian Gunawan Dwi Cahyo tadinya itu kalau nggak salah dia main di ISL, kemudian pindah ke IPL, pindah ke LPL. Terus Abdurrahman, Diego Mikel, kemudian Taufik, kemudian ada Irfan Bahdim, ada Randy Irawan, Slamet Nur Cahyo, kemudian ada Ferdinand Sinaga, ada Aditya Putra Dewa. Itu starting line up-nya. Kemudian pemain penggantinya itu ada Muhammad Guntur, Andi Muhammad Guntur, kemudian Ricky Oharela, Wahyu Tanto. Itu adalah starting line up dan pemain pengganti waktu melawan Bahrain. Dan yang terjadi, saudara-saudara, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Kalau kita kalah 1-0, 2-0, 3-0 itu masih bisa dinalar lah, masih bisa akal sehat. Tetapi faktanya, saudara-saudara, kita kalah berapa? 10-0, saudara-saudara. 10 gol tanpa balas. 10-0. Waktu itu muncul kecurigaan, ini ada permainan, ini ada bandar judi di belakang itu, ini ada macam-macam. Seperti yang waktu itu dituduhkan kepada tim nasional waktu ke Piala AFF 2010 waktu dikalahkan Malaysia. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa memalukan, kalah 10-0, dan ini tercatat dalam sejarah sebagai kekalahan terbesar yang pernah diderita oleh sepak bola Indonesia. Bisa kalah 10-0, saudara-saudara? Apakah ini ada permainan bandar judi? Apakah ini ada pengaturan skor pertandingan? Pada awalnya kecurigaan seperti itu muncul. Karena ini yang mungkin saja sengaja mengirimkan tim yang tidak kompetitif, kemudian diatur supaya bisa kalah sekian telah. Apalagi pada waktu itu ada banyak sekali pemain yang di klubnya itu tidak digaji, khususnya pemain yang di LPI, Liga Premier Indonesia, yang ada konsorsium LPI itu ternyata pemodalnya juga kemudian bangkrut, nggak punya duit untuk tidak mau melanjutkan itu. Jadi itu muncul, dugaan-dugaan itu muncul, saudara-saudara, dan kemudian AFC dan FIFA melakukan investigasi, memonitor pertandingan itu, dan ternyata ditemukan fakta memang tidak terjadi adanya pengaturan skor, tidak terjadi bandar-bandar judi atau mafia atau apapun itu yang terlibat. Yang terjadi adalah memang murni kualitas permainan maupun pemain tim nasional Indonesia ketika itu. Yang saya bilang tim nasional Indonesia C itu tidak sepadan dengan kualitasnya Bahrain. Bahrain ketika itu adalah tim yang cukup bagus, saudara-saudara. Tim yang cukup bagus, pelatihnya Peter Taylor dari Inggris. Kemudian mereka punya pemain seperti Salman Isa, kemudian seperti Mahmud Abdul Rahman, kemudian seperti Alawi. Itu Al-Alawi. Kemudian Ismail Abdul Latif. Jadi itu pemain-pemain yang bagus pada waktu itu. Dan yang terjadi pada pertandingan itu adalah ketika pertandingan baru memasuki menit ketiga, saudara-saudara, Indonesia sudah bermain dengan 10 orang ketika Samsidar melakukan pelanggaran fatal, pelanggaran konyol yang berujung kartu merah. Akibatnya Aji Santoso mengeluarkan Slamet Nur Cahyo dan menggantinya dengan Andi Muhammad Guntur, kiper kedua. Dan itulah dengan 10 melawan 11 pemain, plus dengan pemain-pemain yang kualitasnya level grade C, grade D, grade B itu, saudara-saudara, Indonesia tidak bisa menghadapi serangan Bahrain, saudara-saudara. Tidak bisa menghadapi serangan Bahrain memang di babak pertama itu skornya tidak terlalu besar, saudara-saudara. Skornya tidak terlalu besar. Kita hanya menderita penalti di menit ke-5, terus kemasukan di menit ke-16, kemudian kemasukan di menit ke-42, saudara-saudara. 3-0, saudara-saudara. Tetapi di babak kedua itu benar-benar terlihat mental jatuh, fisik
ngedrop sekali dan dia kemudian Bahrain dengan leluasa menciptakan skor akhir 10-0. Dari kejadian itu saudara-saudara, dari musibah itu, dari tragedi itu saudara-saudara, bisa diambil kesimpulan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahwa konflik internal, konflik di dalam negeri, keributan, kegaduhan di dalam negeri, di internal itu akan merugikan kita secara internasional. Itu pelajaran yang paling berharga yang harus dipetik. Maka bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pelajaran yang harus dipetik dari kasus Bahrain 10-0 itu saudara-saudara. Dan itu saudara-saudara, karena itu saya rasa ini harus menjadikan pertandingan nanti tanggal 10 Oktober 2024 itu saudara, itu adalah revenge time. Saatnya payback time, pembalasan. Waktu pembalasan yang tepat bagi tim nasional Indonesia Grade A. Ini baru benar-benar grade A untuk melakukan mencuci kesalahan yang terjadi pada generasi ketika itu, pada generasi kualifikasi Piala Dunia 2014. Itu harus dicuci bersih, harus dituntaskan. Kita nggak boleh lagi kalah dari Bahrain, apalagi dengan skor yang sangat telak. Karena kita pernah punya memori kita mengalahkan Bahrain waktu Piala Asia 2007. Kita mengalahkan Bahrain saudara-saudara, dan saya harap itu kembali terulang nanti ketika pertandingan tanggal 10 Oktober 2024 ketika Indonesia, kalau kita menang ini ya di Bahrain ini itu akan kejadian tahun 2012 kualifikasi Piala Dunia 2014 itu akan terhapus. Saudara-saudara. Jadi saya harap itu para pemain harus tahu itu, harus sadar itu, harus berpikir itu, dan harus menjadikan itu sebagai motivasi untuk mengalahkan Bahrain, saudara-saudara. Untuk mengalahkan Bahrain, dan saya rasa peluang untuk mengalahkan Bahrain itu besar sekali, karena walaupun Bahrain mengalahkan Australia, tetapi pada pertandingan terakhir mereka dibantai oleh Jepang. Jadi ya, selamat berjuang saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin. Semuanya saudara-saudara tentang memori kelam di masa lalu. Memori kelam 12 tahun lalu ketika tim nasional Indonesia C. C ya saudara-saudara, ini tim nasional Indonesia C, bukan tim nasional Indonesia A, menghadapi Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Sekarang 2026. Kualifikasinya itu adalah memori terkelam dalam sejarah persepak bolaan Indonesia. Itu adalah memori paling memalukan dalam sejarah sepak bola Indonesia, dan itu adalah pengalaman yang membuktikan bahwa pertengkaran internal itu justru merugikan Indonesia, merugikan siapapun itu, apapun organisasinya, apapun lembaganya, apapun itu namanya. Kalau perpecahan internal, konflik internal itu membuktikan selalu merugikan, dan itulah yang terjadi pada tim nasional Indonesia, sepak bola Indonesia ketika menghadapi Bahrain, dikalahkan 10-0 di Rifa, saudara-saudara, Bahrain National Stadium. Dan ini nanti juga pertandingan akan digelar di tempat yang sama, di Rifa, di Bahrain National Stadium. Waktu itu Indonesia kalah 10-0. Kenapa? Karena Indonesia berangkat ke pertandingan ini dengan pemain-pemain yang bukan the best lah. Bukan pemain terbaik. Mungkin ini pemain level C, pemain kelas 3. Pemain kelas 3. Kenapa? Karena ini berasal dari Liga Premier Indonesia. Liga Premier Indonesia yang tadinya ilegal, kemudian karena para pengurus Liga Premier Indonesia menjadi pengurus PSSI, kemudian Liga Premier Indonesia yang kemudian ilegal itu dijadikan legal. Sementara yang sebenarnya legal, Indonesia Super League, kemudian menjadi ilegal, sehingga terjadi perpecahan antara PSSI dengan KPSI, sehingga para pemain dari Indonesia Super League itu tidak ada yang mau berangkat ke tim nasional
nasional sehingga PSSI waktu itu memutuskan memanggil pemain-pemain dari IPL yang notabene adalah pemain-pemain yang tidak punya pengalaman bermain di tim nasional. Pemain-pemain kelas 3 lah levelnya begitu. Kalau sekarang pemain-pemain keturunan nggak punya pengalaman di tim nasional nggak apa-apa, karena itu mereka grade A. Tetapi ini pemain-pemain lokal Indonesia yang grade C, grade C atau grade D lah pokoknya itu, dan hasilnya kalah. Bahkan di menit ketiga pun itu sudah ada kartu merah oleh Samsidar, saudara. Samsidar itu kipernya ya waktu itu kalau nggak salah dari PSM Makassar, itu di kartu merah diganti. Kemudian Andi Muhammad Guntur sebagai goalkeepernya masuk menggantikan Slamet Nur Cahyo. Dan ya sudah, setelah itu 10 gol bersarang ke gawang Indonesia. Dan semoga memori kelam itu bisa dibalaskan nanti bulan depan tanggal 10 Oktober 2024 ketika Indonesia away ke Bahrain, ke Rifa, ke Bahrain National Stadium di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan nyampah saudara-saudara. Itu juga akun media sosial komentator gadungan ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!